Sesudah dilakukan eksekusi mati di Nusa Kambangan atas kasus penistaan agama dan beberapa kasus lain, jenazah Panji Gumilang akhirnya tiba di Indramayu untuk segera dimakamkan di Kompleks Al Zaitun. Keputusan untuk mengirimkan jenazahnya ke Indramayu menjadi pilihan yang diambil atas permintaan keluarga dan juga dalam upaya menghindari potensi kerusuhan atau ketegangan di daerah asalnya. Kasus penistaan agama selalu menjadi isu yang sensitif dan memicu reaksi emosional dari berbagai pihak. Panji Gumilang adalah sosok yang menjadi pusat perhatian nasional ketika kasusnya mencuat. Diskusi tentang kebebasan berbicara, agama, dan keadilan pun berkobar-kobar. Namun, eksekusi mati adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk penegakan hukum, meskipun hal ini selalu memicu kontroversi. Pada hari pemakaman, suasana di Kompleks Al Zaitun sangat haru. Ribuan orang berkumpul di sekitar makam untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Panji Gumilang. Keluarga dan teman-temannya yang masih tersisa terlihat penuh duka, sementara sebagian besar peserta pemakaman adalah pendukung Panji yang merasa bahwa ia adalah korban dari sistem hukum yang keras. Sebagai makamnya digali, doa-doa dan ungkapan simpati terdengar di seluruh kompleks. Banyak yang melihat pemakaman ini bukan hanya sebagai akhir dari kisah Panji Gumilang, tetapi juga sebagai momen refleksi tentang kebebasan berbicara dan batas-batasnya dalam masyarakat yang semakin tegang. Pemerintah dan aparat keamanan mengawasi pemakaman ini dengan ketat, untuk menghindari potensi kerusuhan atau bentrokan. Tidak hanya di Indramayu, tetapi juga di seluruh Indonesia, kasus ini telah memicu perdebatan tentang kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Pemakaman Panji Gumilang adalah pengingat akan kompleksitas isu-isu yang terlibat dalam kasus-kasus penistaan agama. Ini adalah momen di mana masyarakat Indonesia dan dunia harus merenungkan dan berdiskusi tentang bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan etika yang dipegang oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Selain itu, ini juga menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Semoga kasus seperti ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat, sehingga masyarakat dapat tumbuh dalam keragaman dan toleransi, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kebebasan yang mendasar.